kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Di sisi yang lain, para tawanan mulai mendekati Suho dan berterima kasih karena sudah diselamatkan. Mereka juga mengira Suho adalah utusan dari asosiasi hunter. Ya karena Suho lagi nyamar, dia pun mengikuti alur saja dengan mengiyakan dugaan mereka. Suho berkata, "Kalian benar, aku adalah salah satu hunter dari asosiasi. Aku akan membereskan tempat ini, jadi kalian cepatlah pergi dari sini dan cari tempat yang aman." Ketika para tawanan sudah pergi, di situ tiba-tiba Fang berkata, "Sung Suho, aku bisa merasakannya. Tujuan kita kemari sudah dekat. Ikuti aku, akan kutunjukkan jalannya." Fang pun mengantarkan Suho ke sebuah gedung. Saat mengetahui apa yang ada di dalam situ, mata Suho terperangah tidak percaya, di mana dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Itu adalah tempat para preman menyiksa orang-orang yang telah mereka culik. Dan ternyata mereka juga melakukan hal keji itu pada seekor anak serigala. Melihat ini, Suho berkata, "Sebenarnya bisnis apa yang dilakukan kuil Haina sampai-sampai mereka mengurung anak anjing di sini?" Fang membalas, "Itu bukan anjing bodoh, melainkan serigala muda ini adalah keturunan dari King of Beast Monarchs." Di akhir hayatnya sebelum tewas di tangan Shadow Monarchs, Beast Monarchs menugaskan seorang penjaga untuk mengantarkan sisa keturunannya ke tempat yang aman. Beliau percaya suatu hari Beast Monarchs yang baru akan muncul apabila satu keturunannya ada yang berhasil selamat. Tak tega dengan ironi di depan matanya, Suho tanpa mikir lagi melepaskan belenggu yang mengikat tubuh serigala kecil itu. Di sisi yang lain, Beru mengkonfirmasi bahwa apa yang diucapkan Fang benar adanya. Bahkan jika dibiarkan dan tak segera diobati, maka serigala kecil ini bisa tewas hanya menghitung hari saja. Beru bertanya, "Monarchs muda, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Sejenak Suho terdiam, tapi mata dan kemarahan dalam jiwanya tak bisa memaafkan semua tindakan orang-orang dari kuil Haina. Di tengah suasana hati Suho yang kalut, di saat yang sama muncul sosok memergoki keberadaannya. Sosok berbentuk monster serigala itu berkata, "Yari, aku pikir ada beberapa penyusup. Ternyata cuma satu doang toh. Kuil Haina, mereka semua memang tidak berguna. Manusia memang tak bisa diandalkan." Di sisi yang lain, Fang berteriak, "Oi Broky, tak kuduga kau masih hidup ya." Suho pun bertanya pada Fang, "Loh, kok kamu kenal dia bro?" Fang menjawab, "Ya aku sangat mengenalnya lah. Broky adalah penjaga yang ditugaskan melindungi keturunan Beast Monarchs." Sementara itu di situ, Broky menyapa balik. Dia berkata, "Oh, ternyata itu kau ya Fang. Sudah lama kita tidak bertemu." Fang pun bertanya, "Broky, sebenarnya apa yang telah kau lakukan? Apa kau sudah lupa kalau kau ditugaskan untuk melindungi keturunan Beast Monarchs? Lalu kenapa tubuh mereka terluka dan sekarat begitu?" Namun Broky malah diam dan pandangannya menatap tajam ke arah Suho. Lalu kemudian dia tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat demi mengambil serigala kecil yang dibawa MC kita. Sambil melakukan itu, Broky berkata, "Manusia, berani-beraninya kau menyentuh sesuatu yang menjadi milikku." Setelah mengatakan hal tersebut, Broky menghantam Suho dengan sangat keras. Duar! Suho pun terhempas begitu jauh hingga tubuhnya menabrak bak truk kontainer di luar gudang. Melihat tuannya dalam keadaan bahaya, Beru pun berteriak, "Monarchs muda! Nanas muda! Apa Anda baik-baik saja? Dan kepala Anda berdarah loh." Suho menjawab, "Sial, serangannya sangat menyakitkan. Kenapa ini? Kepalaku terus bergetar." "Beru, jangan berteriak bodoh. Aku malah makin pusing nih." Lalu kemudian pesan dari sistem muncul, "Skill Endurance telah naik level. Ketahanan fisik Anda meningkat dari 20% menjadi 40%. Di situ Beru berkata, "Monarchs muda, ketika kita sampai di sini, aku samar-samar merasakan sisa dari semacam energi dari Itarim. Ya, tidak salah lagi. Dari sosok yang bernama Broky itu, aku merasakan energi Itarim darinya." Kini di gudang hanya tersisa Broky dan Fang. Fang berkata, "Broky, apa yang telah kau lakukan?" Broky membalas, "Fang, menurutmu bagaimana caraku bisa terus hidup dan makin bertambah kuat selama ini? Kuberitahu padamu, yang lemah ditentukan oleh mereka yang kuat, dan anak ini adalah keturunan dari Beast Monarchs.
Jadi bisa dikatakan dia adalah sumber nutrisi terbaik di sekitar sini. Itulah kenapa aku terus mengambil darahnya sebagai minuman pengenyang dan penunda lapar, seperti jelly drink di toko Mbak Inem. Tentunya mendengar ucapan Broky itu, Fang murka bukan main. Meski harus mengorbankan hidupku, aku akan melakukan yang kubisa untuk menghabisimu, sialan, ucap Fang. Broky membalas dengan tawa. Hahaha, sadar dirilah, apa yang bisa dilakukan produk gagal sepertimu sendirian, ha? Ku beritahu kau kenyataannya, Fang. Alasan kenapa Best Monarch kalah dari Sung Jinwoo itu karena dia lemah. Sedangkan aku yang telah menelan asam garam kehidupan dan bertahan selama ini. Jadi ku rasa akulah yang cocok untuk menjadi penerus selanjutnya dari Best Monarch. Sebelum Broky menyelesaikan ucapannya, Suho diam-diam menggunakan skill Ruler Authority-nya dan langsung menebas lengan Broky dengan pedang Fang of Rakan, sehingga serigala kecil itu pun terlepas dari tangan Broky dan berhasil diamankan oleh Berushan. Selanjutnya, Suho pun kemudian menarik pedang Fang kembali ke genggamannya. Suho berkata, Fang, tampaknya kau sangat marah pada si Broky itu ya. Kalau begitu, aku juga gak akan ragu lagi untuk melukainya. Fang, ayo kita bekerja sama menghabisi si bajingan itu. Kukatakan sekali lagi, ini aliansi pertama kita. Aliansi antara Shadow dan Fang. Dalam lautan emosi mengisi jiwanya, Suho juga bersemangat karena akhirnya dia menemukan setitik petunjuk tentang Itarim. Bukan hanya MC kita, tapi Broky juga merasakan hal yang sama. Dengan tatapan tak senang, Broky mengeluarkan aura merahnya dan berkata, kau sangat mengganggu serangga kecil. Kali ini aku benar-benar akan menghabisimu. Di saat yang sama, quest darurat dari sistem muncul. Peringatan kepada player, quest tersedia, kalahkan hyena Broky dan pastikan keselamatanmu. Duel akhirnya segera dimulai. Meski Suho lebih lemah dari Broky, tapi sosok remaja berusia 21 tahun ini tak gentar sedikit pun seperti para pahlawan negeri ini saat melawan leluhurnya kakek Sugiono. Sementara itu, saat ini serigala kecil keturunan Rakan mulai membuka matanya dan melihat sosok pejuang gagah berani melindungi dirinya. Sedangkan Beru dengan nada kesal berkata, ah sial, aku tak bisa apa-apa selain menonton. Monas muda, maafkan aku. Di situ dalam gumamnya Suho berkata, hyena itu bernama Broky ya. Sekarang aku bisa tahu asal dari nama kuil ini. Tapi bagaimana bisa seekor monster mendirikan kuil dan menculik orang-orang? Mengesampingkan tentang kekhawatiran Sung Suho, para cecenguk yang terikat tubuhnya satu sama lain memanggil tuannya. Broky-san, Broky Aniki, tolong lepaskan kami agar bisa membantu Anda loh. Karena pria itu bukan manusia sembarangan. Awalnya Suho berniat menghalangi Broky agar tidak punya kesempatan melepaskan para preman. Namun yang terjadi tidak sesuai perkiraan BMKG, karena secara mengejutkan Broky langsung memukbang mereka seperti cemilan saja. Sontak hal ini membuat Suho tak habis pikir dengan apa yang baru saja Broky lakukan. Di situ Broky berkata, kalian pikir aku butuh bantuan hanya untuk melawan kroco seperti dia, ha? Inilah hukuman karena kalian meremehkanku. Seolah tak menghiraukan ucapan lawannya, Suho melesat dengan cepat ke arah Broky sambil melepaskan tebasan pedangnya. Malangnya Broky menahan pedang Suho dengan tangannya. MC kita yang emosi berkata, hanya dengan alasan sepele seperti itu, kenapa kau tega menghabisi para bawahanmu? Di mana hati nuranimu, keparat? Broky menjawab, hidup yang lemah ada di tangan yang kuat. Itulah hukum di dunia yang busuk ini. Jadi terserah akulah mau ngapain. Sambil mengatakan itu, Broky mendorong pedang lawannya, yang dimana hal tersebut membuat Suho terhempas. Sayangnya, tak seperti yang sudah-sudah, Suho tak membiarkan tubuhnya menabrak apapun. Beliau dapat mendarat dengan baik, tapi sesaat setelah Suho mendarat, Broky langsung menghantamkan pukulannya. Untungnya sih, Sung Suho kita masih sempat-sempatnya menghindar. Duel semakin memanas. Broky pun terus melepaskan bogem demi bogem manjanya. Di sisi yang lain, Suho terlihat pasif dan terus bertahan dan menghindar. Seolah menikmati duel, Broky menggunakan cakar unyunya. Dan dalam sekejap, bak-bak truk kontainer di hadapannya menjadi puing-puing. Namun dari balik puing-puing itu, Suho muncul dari atas sambil mengaktifkan skill Storm Slash untuk menebas lawannya. Meski begitu, impact dari serangan Suho hanya memberikan goresan luka kecil pada tubuh Broky. Berpikir serangan Sung Suho tak berasa sama sekali, Broky pun tertawa dan berkata, "Gak, apa cuma itu yang kau bisa?
Ayolah, tunjukkan yang lebih dari ini. Jangan membuatku kecewa, Dek. Mendengar ocehan menusuk hati itu, Fang emosi dan langsung bergerak dengan cepat menusuk punggung Brogy. Biar makin maknyos, Suho menggunakan skill Roller Authority agar pedang Fang makin mancep cep dan menembus tubuh Brogy. Di saat itu juga Fang bertanya, "Brogy, kenapa kau berubah seperti ini? Padahal kau yang dulu sangat kuhormati. Bahkan kau mengabdikan hidupmu pada Rakan sama. Lantas, apa yang membuatmu jadi sad boy begini?" Mendengar kalimat yang menyentuh hati tersebut, lautan nostalgia tentang sosok Rakan Beast Monarchs menghanyutkan kalbu Brogy di tepi pantai kenangan. Namun secara tiba-tiba muncul simbol kuning dari Tiel, utusan Itarim yang mengontrol ingatan terpendam itu, sehingga Brogy yang tadinya bisa taubat malah kembali jadi pastel pasukan Teler. Dengan kata lain, Brogy yang sekarang bukanlah Brogy yang benar-benar Brogy. Anjing, belibet amat. Ya pokoknya dalam jiwa Brogy itu ada dominasi Tiel. Bahkan matanya kini jadi saringan kuning, anjing. Brogy yang jadi pastel pasukan Teler, dia mencabut pedang Fang dari punggungnya dan langsung membantingnya ke tanah. Di situ Brogy berteriak, "Asal kau tahu Fang, aku tak punya rasa hormat padanya. Aku hanya tidak punya pilihan karena saat itu aku lemah. Jadi aku berpura-pura mengabdi padanya." Ketika melihat tubuh Fang dihancurkan begitu saja, Suho pun langsung berlari menyelamatkannya. Sayangnya sebelum itu, Brogy sudah menendang perut MC kita. Brogy berkata, "Dasar dungu, ini bukan waktunya mengkhawatirkan orang lain." Sementara itu, sembari menahan rasa sakit, Suho bergumam, "Tulangku serasa hancur. Tapi aku tak boleh menyerah karena ayahku juga sedang berjuang di tempat yang lebih mengerikan. Tatakai Sasageo." Semangat dalam jiwa Suho yang membara itu mengalahkan rasa sakit di tubuhnya. Dia lantas memanggil Shadow Squad-nya dan merubahnya menjadi sarung tinju. Lalu setelahnya, jebrak, Suho menggantam Brogy dengan bogemnya. Di sisi yang lain, musuhnya juga tak mau kalah. Brogy membalas dengan tinjunya juga. Dan mereka berdua pun jual beli hantaman satu sama lain. Di sisi yang lain, dalam keputusasaan, pedang Fang bertanya pada dirinya sendiri. Fang bergumam, "Apakah ini akhir dari sang penerus Rakan sama? Tidak, pasti ada jalan lain. Kalau begitu, aku tak punya pilihan lagi. Sung Suho, aku akan bertarung sepenuh hati bersamamu." Sebelum Fang menyelesaikan ungkapan hatinya dan mengerahkan sisa tenaganya, mata Fang dikejutkan dengan pemandangan yang mengiris hati, di mana serigala kecil keturunan Beast Monarchs berusaha bangkit berdiri meskipun dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di saat Suho sedang bergelut ria dengan bebek Brogy, Fang akhirnya memutuskan memberikan sisa-sisa dari cakranya kepada keturunan Lord of Rakan. Aura merah dari pedang Fang pun perlahan mulai memasuki tubuh serigala guguk itu. Dan setelah menerima kekuatan Fang, semua luka di tubuh serigala kecil tersebut sembuh total.